Pada tanggal 23 Maret 1946, terjadi peristiwa kebakaran besar di kota Bandung, Jawa Barat. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah kedatangan sekutu Inggris ke Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir McDonald. Tentara sekutu ini ingin menjajah Indonesia kembali. Mereka langsung menguasai kantor-kantor penting yang ada di Indonesia dan membangun markas besar. Hal ini membuat Indonesia menjadi was-was akan adanya perebutan kekuasaan kembali pasca kemerdekaan Indonesia. McDonald menuntut pemerintah Indonesia untuk menyerahkan seluruh senjata rampasan perang dan membebaskan tawanan perang Eropa. Setelah para tawanan dibebaskan, mereka membuat keributan yang terjadi terus-menerus, sehingga membuat rakyat Indonesia menjadi geram. Tepatnya pada tanggal 21 November 1945, Angkatan Perang Indonesia melakukan penyerangan diam-diam ke markas sekutu, termasuk di Hotel Homan dan Hotel Preanger yang merupakan markas besar sekutu. 3 hari kemudian, McDonald membalas serangan dengan mengeluarkan ultimatum kedua kepada Perdana Menteri Indonesia saat itu, yakni Sultan Syahrir. Ultimatum itu berisi bahwa rakyat Indonesia segera mengosongkan kota Bandung sejauh 10 km atau lebih dari pusat kota. Jika tidak dilakukan sampai tanggal 24 Maret 1946 pukul 24.00, sanksi militer dianggap perlu. Jenderal Nasution dan Jenderal Sudirman menolak ultimatum itu. Namun Sultan Syahrir ingin mematuhi saja. Tidak, kita tidak boleh menuruti ultimatum yang dikeluarkan sekutu. Benar, Indonesia ini sudah merdeka. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Lebih baik kita mengalah saja. Indonesia belum mempunyai senjata yang mumpuni untuk melawan mereka. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Akhirnya, Jenderal Nasution melakukan musyawarah dengan perwira-perwira tentara Indonesia, Badan Pejuang dan aparat kota Bandung untuk menanggapi ultimatum tersebut. Hasil dari musyawarah tersebut adalah kota Bandung akan dibumi hanguskan pada malam itu juga, tanggal 24 Maret 1946, seluruh penduduk Bandung dievakuasi. Cepat! Seluruh warga menjauh dari sini! Baik Pak, saya rela Bandung terbakar oleh tangan bangsa Indonesia daripada dikuasai oleh sekutu. Tepat jam 9 malam, gedung-gedung Bandung dan seluruh rumah warga di Bandung dibakar oleh tentara Republik Indonesia. Para sekutu pun tidak terima, mereka melakukan penyerangan terhadap Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Sementara itu, di desa Dayakolot, tepatnya di selatan kota Bandung, terjadi pertempuran besar. Di sana terdapat gudang amunisi terbesar sekutu yang berisi senjata. Muhammad Toha bertugas untuk meledakkan markas senjata sekutu tersebut. Di tengah pertempuran mereka pun menyelinap dan berhasil masuk ke dalam gudang. Seketika gudang itu habis terbakar. 2 pejuang pun gugur di balik dahsyatnya ledakan itu. Beberapa jam kemudian, seluruh kota Bandung dipenuhi dengan api yang berkobar di mana-mana. Peristiwa Medan Area terjadi pada 1945, tepatnya tanggal 13 Oktober. Konflik ini diawali ketika terjadi insiden di sebuah hotel di Medan yang dihuni oleh pasukan sekutu Inggris dan Belanda serta orang-orang sipil Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan Jepang. Insiden ini dipicu oleh tindakan arogansi tentara suku yang menyebabkan kemarahan pada rakyat Medan. Selanjutnya adalah bentrok pertama pada 1 Desember 1945. Pihak Belanda yang berada di bawah perlindungan sekutu memasang papan nama Fixed Boundaries Medan Area yang memicu reaksi keras dari para pejuang Indonesia. Lalu terjadi berbagai serangan dan perlawanan dari pihak Indonesia terhadap posisi sekutu dan NICE atau biasa disingkat Netherlands in Civil Administration yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan Belanda. Setelah beberapa bulan terjadi pertempuran sengit,
pada awal 1946 terjadi gencatan senjata yang mengurangi intensitas pertempuran di medan. Meskipun demikian, semangat perlawanan rakyat tetap tinggi hingga Belanda akhirnya meninggalkan medan. Pertempuran Ambarawa adalah konflik yang terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan Belanda dan Inggris atau sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle. Palagan Ambarawa ini terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah pada bulan November hingga Desember 1945. Pada bulan November 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris dan Belanda tiba di Ambarawa dengan alasan untuk membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang. Namun, mereka juga berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Pada 20 November 1945, terjadi insiden di mana pasukan Inggris menembaki rakyat yang menyebabkan kemarahan dan perlawanan dari pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Pasukan TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman, melakukan serangan terhadap posisi Inggris di Ambarawa. Pertempuran besar ini terjadi pada tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945 yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Kemudian ada strategi supit urang Kolonel Sudirman menggunakan taktik perang gerila yang dikenal sebagai strategi supit urang atau rahasia serangan yang berhasil mengepung dan memukul mundur pasukan sekutu. Pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pasukan Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa dari tangan sekutu. Kemenangan ini menjadi salah satu momen penting yang memperkuat semangat juang rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Tiling, Manado. Penyerbuan tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaannya, serta menolak atas provokasi tentara Belanda yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hanya untuk Pulau Jawa dan Sumatera semata. Peristiwa Merah Putih di Manado terjadi pada tanggal 14 Februari 1946. Peristiwa Merah Putih ini dilatar belakangi oleh berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang baru didengar oleh rakyat Sulawesi Utara pada 21 Agustus 1945. Mereka dengan segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang serta melucuti semua senjatanya. Namun, kedatangan tentara sekutu bersama Nica pada awal Oktober 1945 di Sulawesi Utara membawa suasana rakyat kembali ricuh. Belanda menginginkan kekuasaan sepenuhnya atas Sulawesi Utara, terutama Manado, tetapi masyarakat pribumi menolak dan memilih melawan. Sayangnya, masyarakat Sulawesi Utara kalah atas serangan dari sekutu dan Belanda, sehingga wilayah Manado dan sekitarnya kembali diduduki oleh tentara Belanda. Menghadapi hal tersebut, bangsa Indonesia tidak tinggal diam, di mana Letnan Kolonel Charles Jos Taulu bersama Sersan SD Wisan menggerakkan pasukannya dan para pejuang rakyat untuk ikut mengambil ahli markas pusat militer Belanda. Rencana tersebut telah disusun sejak 7 Februari 1946, namun puncak penyerbuan tersebut terjadi pada 14 Februari 1946. Tetapi sebelum penyerbuan terlaksana, para pimpinan pasukan tertangkap oleh tentara Belanda. Akibatnya, pemberontakan ke tangsi militer Belanda dialih tugaskan kepada Komando Mambo Runtakahu yang memimpin anggota KNIL dari orang Minahasa. Puncak penyerbuan tersebut ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah putih dan biru menjadi merah putih serta dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Pada tanggal 20 November 1946, pertempuran Margarana terjadi di Desa Marga Tabanan, Bali, dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai.
pasukan Ciung Wanara berjuang melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Bali setelah perjanjian Linggarjati. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, pasukan Ngurah Rai bertempur dengan gigih. I Gusti Ngurah Rai dan sebagian besar pasukannya gugur dalam pertempuran ini. Meskipun kalah, perlawanan mereka menjadi simbol heroisme rakyat Bali, dan Ngurah Rai dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dan kini, di Taman Pujaan Bangsa terdapat tugu yang menandakan bekas area pertempuran. Perang Makassar terjadi pada tahun 1666 sampai dengan 1669 yang merupakan konflik besar antara Kesultanan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan VOC Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Pilman. VOC ingin memonopoli perdagangan di Indonesia Timur, terutama di Makassar, yang merupakan pusat perdagangan penting. Kesultanan Goa menolak monopoli tersebut, sehingga VOC membentuk aliansi dengan musuh Goa, termasuk Kesultanan Brunei. Pada tahun 1666, VOC melancarkan serangan besar dan pada 1667 berhasil mengepung benteng Sumba Opu, memaksa Goa mendatangi perjanjian Bongaya yang merugikan. Namun, konflik berlanjut sehingga 1669 saat VOC merebut Sumba Opu dan Goa mengalami kekalahan. Dampak perang ini adalah penurunan kekuatan Goa, penguatan monopoli VOC di Indonesia Timur, serta penurunan pengaruh kerajaan lokal di Nusantara. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai ayam jantan dari timur atas keberaniannya melawan Belanda. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya untuk membebaskan tawanan perang Jepang dan meminta rakyat menyerahkan senjata. Pada 27 Oktober, sekutu merebut instansi penting. Namun, pemuda Surabaya berhasil merebut kembali pada 28 Oktober. Pada 30 Oktober, Brigjen Malabi tewas dalam bentrokan yang memicu ultimatum sekutu agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Namun, semangat perjuangan rakyat semakin berkobar setelah pidato Bung Tomo yang membakar semangat juang mereka.